Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Khairunisa, NIM 2518021 dari PT IKA 6A akan menjabarkan review jurnal yang saya lakukan untuk tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini judul jurnal yang saya review adalah jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation untuk studi kasus di Kota Bengkulu. Jurnal ini merupakan jurnal media infotama, volumenya 12, nomornya 1, dari halaman 61 sampai dengan 69. Tahun terbitnya itu 2016, penulisnya adalah Aji Sudarsono, reviewernya Sari Khairunisa, tanggal mereviewnya 3 Juni 2021, dan tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mempelajari jaringan syaraf tiruan dengan backpropagation yang diimplementasikan dengan MATLAB. Nah, subjek penelitiannya ini adalah penduduk Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode backpropagation. Nah, perambat galat mundur atau backpropagation ini adalah sebuah metode sistematika untuk pelatihan multilayer jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan backpropagation merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Nah, hasil penelitiannya itu terdapat beberapa poin. Ini yang pertama itu menentukan sampelnya itu berdasarkan beberapa kriteria, di mana kriterianya itu ditentukan meliputi dari sampel data yang didapat dari BPS. Nah, data yang diambil ini meliputi data dari jumlah penduduk laki-laki dan data jumlah penduduk perempuan per kecamatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Nah, lalu dalam menentukan jumlah pertemuan penduduk yang dilakukan pada setiap 10 tahunnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni diantaranya ada faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun, perhitungan penduduk pada setiap tahunnya dihitung dari umur dan juga jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh tidak pernah adanya laporan kelahiran dan juga kematian pada setiap tahunnya. Nah, angka kematian dan kelahiran ini biasanya dapat diketahui ketika diadakannya sensus penduduk pada setiap 10 tahun sekali. Nah, lalu variabel masukan dalam memprediksi laju pertumbuhan penduduk ini terdiri dari jumlah penduduk menurut umur dan juga jenis kelamin. Nah, untuk input dalam prediksi pertumbuhan penduduk ini adalah berdasarkan umur dari jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan juga pola bobotnya. Nah, arsitektur jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah jaringan backpropagation, yaitu yang pertama adalah lapisan input atau input layer, yakni adalah unit-unit dalam lapisan input disebut dengan unit-unit input yang bertugas menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan dengan dua simpul. Nah, lalu lapisan tersembunyi atau hidden layer. Ini adalah unit-unit dalam lapisan layar tersembunyi yang disebut juga unit-unit tersembunyi, yang mana nilai-nilai outputnya itu tidak dapat diamati secara langsung. Jumlah simpul yang ditentukan oleh pengguna. Dan yang ketiga adalah lapisan output atau output layer. Nah, ini adalah unit-unit dalam lapisan output, disebut juga dengan unit-unit output yang merupakan solusi dari jaringan syaraf tiruan terhadap suatu permasalahan. Nah, ini terdiri dari satu simpul, yaitu dari jumlah dari semua variabel laki-laki dan juga perempuan sebagai nilai yang diprediksi.
Nah, lalu langkah-langkah penggunaan algoritma propagasi balik dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu meliputi tahap initialization, tahap activation, tahap wake training, dan juga tahap iteration. Nah, untuk melakukan pelatihan terhadap jaringan syaraf tiruan menggunakan MATLAB, ditentukan parameternya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu parameter epoch itu adalah 20.000, dan yang kedua parameter show epoch itu adalah 100. Lalu yang ketiga parameter goal ini adalah 1 strip E strip 2 per 0,01. Lalu yang keempat ada parameter IR itu adalah 0,5. Dan yang kelima parameter MC itu adalah 0,8. Lalu fungsi aktivasi dengan menggunakan sigmoid binary range itu adalah 0 dan 1. Nah, pada proses perhitungan algoritma backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan ini terlebih dahulu dapat dilakukan bobot awal, yaitu diambil dari random yang cukup kecil. Nah, bobot awalnya merupakan gabungan pada lapisan input tersembunyi dan lapisan output untuk menentukan target. Lalu pada tahap activation dilakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu menghitung actual output pada hidden layer, dan yang kedua menghitung actual output pada output layer. Nah, lalu implementasi pengolahan data penelitian menggunakan MATLAB atau Metric Laboratory, di mana MATLAB menyediakan fungsi-fungsi khusus untuk menyelesaikan model jaringan syaraf tiruan. Pemakai hanya tinggal memasukkan vektor masukan, target, model, dan parameter yang diinginkan. Nah, tujuan pengujian perangkat lunak ini adalah untuk membuktikan bahwa arsitektur jaringan yang dibangun terutama pada kasus prediksi pertumbuhan penduduk diaplikasikan pada perangkat lunak yang dipilih, yaitu MATLAB. Nah, lalu poin selanjutnya proses pengajuan arsitektur 231 tracing, yakni melakukan proses pengaturan make approach, goal, ada learning rate, lalu show step untuk proses pembelajaran terhadap data yang diolah. Nah, lalu output jaringan dan target itu dianalisis dengan regresi linier dengan menggunakan post-track, melihat nilai error atau selisih antara nilai target dan juga output, evaluasi output jaringan. Nah, lalu yang terakhir melihat dari korelasinya, yaitu 0,9610 menunjukkan bahwa prediksi jumlah penduduk berdasarkan data selama 5 tahun itu kurang baik. Nah, pada data di atas terlihat bahwa error terkecilnya itu ditunjukkan pada data ke-67, yaitu sebesar 0,0005, dan error terbesarnya itu ada pada data ke-1, yaitu sebesar 0,2687, dan nilai MSE dari akhir pelatihan itu sebesar didapat 0,075491. Nah, untuk kesimpulannya itu di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu jaringan yang digunakan itu terdiri dari 3 buah lapisan, yaitu lapisan input, lalu lapisan tersembunyi, dan juga lapisan keluaran. Nah, yang kedua, algoritma backpropagation ini dapat melakukan proses prediksi. Akan tetapi baik atau tidaknya nilai yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh penentuan parameter besarnya learning rate dan juga jumlah neuron pada hidden layer. Nah, yang ketiga, semakin besar jumlah unit dalam hidden layer, maka hasil prediksi akan semakin mendekati nilai yang ditargetkan.
Lalu yang keempat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kebenaran prediksi pada jaringan syaraf tiruan backpropagation, yaitu learning rate, target error, jumlah data, dan juga nilai bobot yang diberikan secara random pada tiap-tiap neuron. Nah, yang kelima, dengan learning rate dan target error untuk pembelajaran yang sama belum tentu menghasilkan tingkat prediksi yang sama juga. Hal ini dikarenakan nilai bobot-bobot pada tiap neuron itu dihasilkan oleh setiap pembelajaran itu berbeda, karena disebabkan oleh pemberian nilai bobot awal dengan nilai random, di mana nilai random setiap pembelajaran itu berbeda. Nah, yang keenam, jaringan syaraf tiruan dengan bantuan software MATLAB dapat memprediksi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh, perangkat lunak MATLAB telah berhasil melakukan serangkaian tahapan yang diperlukan dalam prediksi laju pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedelapan, penelitian ini telah memberikan kontribusi pada persoalan pengambilan keputusan terhadap perhitungan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Nah, untuk kekuatan dari jurnal ini, metode yang digunakan itu untuk mengatasi kasus pada jurnal ini sudah tepat dan abstraknya pun mudah dipahami. Tapi kelemahannya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu tidak disebutkan. Nah, sekian review jurnal yang saya lakukan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.